Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusri After Putra, NPM 2215061091 dari kelas PSDIC, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil capstone project saya ketika saya mengikuti program MSIB Studi Independen di Activate, yaitu programnya adalah React.js for Front-End Developer. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil capstone project saya itu berupa aplikasi sederhana dengan framework web, yaitu menggunakan React.js untuk konversi mata kuliah web framework. Nah, di sini saya membuat aplikasi web saya itu saya namakan Yuta Shop, itu berupa e-commerce customer site. Nah, itu autornya itu saya sendiri, Yusri Abda Putra. Dengan kode peserta saya di uh, Activate program MSIB Activate itu HCJ 05S009. Nama programnya itu YXJS Sport Front-End Website Developer. Nah, di sini tools dan libraries yang saya gunakan itu ada Visual Studio Code, itu sebagai text editor yang saya gunakan untuk melakukan mengedit kode-kode yang saya buat. Lalu ada Git. Git ini sebagai version control atau command line support yang saya gunakan. Lalu ada Vite plus React. Vite ini sebagai build toolnya. Kemudian React ini frameworknya. Lalu JS ini dia bahasa yang digunakan. Jadi dia itu berupa React plus Vite terus dengan variannya itu bahasanya JS sehingga dia menghasilkan ekstensi di eh filenya ya di itunya ya di file VS Code-nya itu berupa JSX. Kemudian di sini ada beberapa libraries yang saya install itu ada add Redux.js slash toolkit itu untuk pengolahan state secara global menggunakan Redux. Lalu ada Axios itu untuk bisa fetch API atau mengambil data dari API. Lalu ada Bootstrap itu sebagai framework front end-nya untuk stylingnya. Lalu ada Protypes itu untuk memvalidasi tipe data property. Lalu ada React Loading Skeleton itu untuk uh, efek seperti efek shimmering gitu ketika saat loading. Lalu ada React Redux itu merupakan integrasi antara React dengan Redux. Lalu ada React Router DOM itu untuk mem- memudahkan navigasi pada aplikasi. Lalu ada util itu untuk utilitas tambahan. Lalu services yang digunakan itu GitHub itu sebagai services saya untuk mengupload kode secara online dan bisa dilihat oleh semua orang. Lalu saya menggunakan Vextor API itu sebagai data API yang saya gunakan. Lalu saya menghosting website itu di Vercel. Jadi bisa diakses oleh semua orang secara online. Nah, output dari project ini berupa 6 buah pages. Ya, 6 buah pages. Di mana masing-masing pages itu ini ada home atau product list. Lalu ada di sini ada page product detail. Lalu ada login, ada cart page, ada payment method, dan juga ada order history. Nah, untuk home product list itu dia merupakan halaman yang menampilkan daftar dari produk-produk yang disediakan pada website yang saya buat. Ini berupa barang-barang seperti tas, baju pria, dan aksesoris dan sebagainya. Lalu ada produk detail. Produk detail ini merupakan halaman untuk memberitahukan detail dari produk yang sedang dijual. Di sini ada gambarnya, produknya, lalu ada deskripsi dari si produknya itu, atau detailnya. Kemudian
ada page login, halaman login itu untuk ketika user belum login, dia akan menampilkan halaman login seperti ini. Jika misal tadi sebelumnya di home dia mengklik produk list, misalnya dia mengklik add to cart, maka dia akan dialihkan ke halaman login ini. Dia akan muncul seperti ini, kotak welcome, lalu ada username, kemudian password. Nah, jika dia belum login, maka di header-nya akan ada gambar seperti ini di sebelah home-nya. Home, kemudian ada tulisan login untuk login. Kemudian jika sudah login, maka di header-nya dia akan menambah eh, navbarnya dari nggak cuma tidak cuma home, maka ada card history dan juga menampilkan nama dari si username-nya ketika sudah login. Lalu dia berganti di sini dia logout bukan login. Kemudian ada halaman card plus checkout. Card plus checkout itu merupakan halaman ketika kita sudah login dan sudah menambahkan barang-barang kita ke dalam keranjang. Nah, di sini ada tampilannya dia misal ada men's cotton jacket tuh dia kuantitasnya sebanyak satu, kemudian harganya segini, terus MBJ Woman Solid, terus kuantitasnya 5 harganya segini, dan ini juga WTB, WDTB, WD 4TB Gaming Drive, kuantitasnya segini, harganya segini. Dan totalnya akan ditampilkan, total dari keseluruhan ini akan ditampilkan di sini. Kemudian halaman payment method ini sebagai halaman untuk melakukan metode pembayaran bisa dengan credit card, bank transfer, ataupun e-wallet. Tergantung apa yang ingin dipilih oleh user. Lalu di sini ada other summary-nya, merupakan summary dari pesanan yang sudah kita buat, yang sudah kita tambahkan ke keranjang sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada halaman order history. Order history setelah kita selesai melakukan pembayaran di halaman payment method sebelumnya, dia akan menampilkan order history. Kemudian ada notifikasi payment successful dengan nomor ordernya itu ada ini, nomor ordernya, lalu produknya dijelaskan lagi di bawah ini. Kemudian ada juga fitur untuk query story. Nah, untuk uh, app demonya bisa saya ini saya peragakan. Sini saya sudah menghosting aplikasi webnya itu di GitHub. Di sini sudah ada nih e-commerce effort.verso.app. Jadi tinggal saya klik sini, dia akan langsung masuk ke website yang sudah saya buat. Newta Shop, latest products. Di sini sudah masuk ke dalam home atau produk listnya, halaman produk listnya. Nah, di sini ada tampilan berbagai macam barang, kemudian ada ini men's clothing. Misal kita klik men's clothing, dia akan hanya akan memunculkan halaman untuk baju pakaian pria. Lalu women's clothing dia akan hanya menampilkan filter dari pakaian wanita. Kemudian jewelry untuk filter pakaian, untuk filter perhiasan atau aksesoris. Kemudian elektronik itu filter elektronik. Kemudian kita kembali ke all itu dia menampilkan semua barang-barang yang tersedia. Nah, misal kita di sini kan kondisinya belum login, kita ingin add to cart, maka dia akan beralih ke login. Nah, di sini untuk loginnya saya menggunakan fax.api.com. Jadi ketika ingin login bisa menggunakan username dan juga password dari uh, fax.api.com/user ini. Nah, di sini, nah misal di sini kita lihat di sini ada username John Lee. Di sini saya menggunakan John Lee sebagai username-nya. Kemudian passwordnya itu ini. Passwordnya ini. Nah, di sini dia sudah login. Nah, mengapa saya menggunakan
eh, loginnya dengan cara begitu karena itu merupakan syarat dari pengerjaan capstone project di Hacktivate. Dia harus menggunakan login itu dengan cara ini mengambil data dari facts.api.com/users. Nah, ketika sudah login, dia terlihat di sini dia tadinya cuma di navbarnya tadi cuma ada home, kemudian di sini jadi ada card history dan juga username yang kita gunakan untuk login. Kemudian dia berubah menjadi lokal. Nah, di sini baru kita bisa view detail jika ingin melihat view detail. Nah, tadi ada efek shimmeringnya itu merupakan React loading skeleton, efek dari React loading skeleton. Nah, di sini ada stoknya available 20, ratingnya 3,9. Misal kita add to cart, nah dia akan langsung muncul notifikasi di kartnya berupa gambar angka 1. Itu merupakan barang yang sudah kita add to cart. Ada satu buah ini. Nah, di sini dia menjadi in your cart, dia tidak bisa diklik lagi. Itu artinya dia sudah ada di dalam keranjang. Kemudian kita bisa kembali ke home mungkin. Nah, dia juga berubah jadinya bukan add to cart, jadi di dalam cart, in cart, dalam keranjang. Nah, misal kita klik lagi ini, dia akan nambah jadi 2, klik lagi, klik ini jadi 4. Nah, misal kita ingin melakukan, eh, misal kita ingin ke cart, ke keranjang kita, di sini kita bisa melihat barang-barang yang sudah kita masukkan ke dalam keranjang kita. Misal di sini kuantitasnya ingin kita ubah, kita inginnya belinya itu 3, itu bisa dilakukan di sini. Tapi dia tidak bisa melebihi 21 karena masing-masing dari barang ini dia stoknya itu hanya available-nya 20, hanya tersedia 20. Jadi ketika dia lebih dari 21 dia tidak bisa dilakukan check out. Jadi maksimalnya 20. Sini saya 10, sini 5. Bisa juga di sini dia barangnya itu jika tidak jadi ingin kita beli bisa diklik ini, klik X ini dia akan terjerat. Lalu jika sudah kita klik check out, nah klik check out ini dia akan langsung beralih ke halaman payment method seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini kita bisa pilih select payment methodnya bisa credit card, bank transfer atau e-wallet. Jika kita belum memilih salah satu dari ini, misalnya saya klik ini, pay, dia akan menampilkan alert, please select a payment method before proceeding. Jadi kita harus memilih salah satu dari payment method yang tersedia. Misal sini saya pilih credit card. Nah, di sini saya harus masukkan nomor dari credit card saya. Misal saya belum mengisi, lalu saya klik pay, bayar, dia tidak bisa. Dia harus eh, masukkan nomor kartu kreditnya. Nah, di sini saya belum mengaturnya, eh, mengatur kredit cardnya itu apa ya sesuai dengan yang real life-nya gitu. Di sini misal saya kredit cardnya 1, 2, 3, 4, dia juga bisa melakukan pembayaran hanya 1, 2, 3, 4. Misal ini, saya klik, nah dia langsung beralih ke order history dan payment successful. Kemudian di sini ada historinya, ordernya, nomornya ini. Kemudian produk yang dibeli itu ada ini dengan kuantitasnya 20, seharga ini, subtotalnya jadi ini price ini per itemnya ini subtotalnya jadi segini. Lalu ini juga quantity 10, price per itemnya $22,30, totalnya segini. Dan ini juga 5, price totalnya, kemudian totalnya seharga segini. Nah, dia juga tampil di sini tanggal pembeliannya 18 Januari 2025. Nah, di sini bisa kita juga clear history. Nah, jika ingin clear history akan muncul pilihan apakah kamu benar ingin menghapus semua history. Yes, clear history bisa cancel. Jika klik yes, clear history, maka
dia akan tampil no orders ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.